Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rekas Bagar Lorivan dari kelompok 5 dengan NPM 2012011219. Saya ingin menyampaikan tentang materi asuransi rangkap. Yang pertama adalah pengertian asuransi rangkap. Asuransi rangkap adalah asuransi yang terjadi apabila diadakan beberapa asuransi pada sebuah objek, risiko, dan waktu yang sama, sehingga terjadi perjanjian lebih dari satu kali antara tertanggung dan penanggung. Jadi asuransi rangkap adalah asuransi yang dilakukan pada suatu objek dengan waktu dan risiko yang sama. Yang selanjutnya, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terdapat asuransi rangkap yang dilarang dan asuransi rangkap yang diperbolehkan. Asuransi rangkap yang dilarang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah apabila asuransi pertama ditutup dengan nilai penuh. Hal ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 252 dan pasal 271 ayat 1. Sedangkan asuransi rangkap yang diperbolehkan adalah apabila asuransi pertama ditutup dengan nilai sebagian, dan hal tersebut juga telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 278 dan pasal 277 ayat 2. Asuransi rangkap yang dilarang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada pasal 252 adalah kecuali dalam hal yang ditentukan oleh undang-undang, tidak boleh diadakan asuransi kedua untuk waktu yang sama dan untuk evenement yang sama atas benda yang sudah diasuransikan dengan nilai penuh, dengan ancaman asuransi yang kedua tersebut batal. Nah, dari ketentuan pasal di atas diketahui bahwa apabila suatu benda telah diasuransikan dengan nilai penuh, tidak boleh lagi diasuransikan untuk waktu yang sama dan evenement yang sama untuk kedua kalinya, dan jika masih diadakan asuransi yang kedua, maka asuransi tersebut batal. Asuransi semacam itulah yang disebut dengan asuransi rangkap. Nah, pada pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ayat 1, asuransi rangkap yang dilarang adalah bila berbagai pertanggungan diadakan dengan itikat baik terhadap suatu barang saja, dan yang pertama ditanggung nilai sepenuhnya, hanya pertanggungan pertama sajalah yang mengikat, sedangkan para penanggung berikutnya dibebaskan. Selanjutnya adalah asuransi rangkap yang diperbolehkan. Pada pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu apabila asuransi pertama tidak diadakan dengan nilai penuh, maka asuransi berikutnya hanya mengikat untuk nilai sisanya menurut urutan waktu asuransi itu diadakan. Jadi, menurut pasal di atas, apabila asuransi pertama tidak diadakan dengan nilai penuh atau hanya sebagian saja, maka asuransi tersebut masih bisa diasuransikan untuk yang kedua kalinya. Tetapi, asuransi yang berikutnya hanya menanggung untuk nilai sisa yang tidak ditanggung oleh asuransi pertama. Selanjutnya, pada pasal 278 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu asuransi rangkap yang diperbolehkan adalah bila pada suatu polis saja, meskipun pada hari yang berlainan oleh berbagai penanggung dipertanggungkan lebih dari nilainya, mereka bersama-sama menuntut perimbangan jumlah yang mereka tanda tangani, hanya memikul nilai sebenarnya yang dipertanggungkan. Nah, ketentuan itu juga berlaku bila hari yang sama terhadap suatu benda yang sama dan diadakan beberapa pertanggungan. Selanjutnya, pada pasal 278 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur mengenai joint insurance atau persekutuan para penanggung asuransi. Dengan persekutuan para penanggung yang dikukuhkan melalui suatu polis, namun dapat juga melalui polis tersendiri. Pembayaran ganti kerugian oleh penanggung dilakukan menurut perimbangan jumlah asuransi masing-masing sesuai dengan jumlah nilai yang telah diperjanjikan. Nah, dari pasal di atas dapat disimpulkan
bahwa asuransi rangkap adalah asuransi atas suatu benda yang sama, event yang sama, dan dalam waktu yang sama. Diadakan beberapa asuransi. Pelarangan dalam asuransi rangkap adalah apabila asuransi pertama sudah diadakan dengan nilai penuh, maka tidak boleh lagi dilakukan asuransi yang kedua. Namun pada pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menentukan jika pada perjanjian pertama benda tersebut belum diasuransikan secara penuh, maka tertanggung dapat mengasuransikan dan asuransi tersebut kemudian tetap mengikat sebesar nilai sisanya. Jadi jika asuransi pertama belum diasuransikan secara penuh, maka tertanggung masih dapat mengasuransikan benda tersebut dengan asuransi yang lain atau asuransi yang kedua dan mengikat nilai sisanya yang belum diasuransikan pada asuransi yang pertama. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan adanya praktik pelarangan asuransi rangkap. Nah, hal ini berkaitan dengan pasal 252 dan juga 277, yang mana tujuannya adalah untuk mencegah jangan sampai tertanggung memperoleh ganti kerugian melebihi nilai benda sesungguhnya sehingga melanggar asas keseimbangan. Nah, arti asas keseimbangan itu sendiri jika ditarik dari hukum perdata adalah larangan memperkaya diri secara melawan hukum atau memperkaya diri sendiri tanpa adanya hak. Untuk mengetahui apakah asuransi rangkap itu ada atau tidak adalah ketika terjadi evenement yang mana menimbulkan kerugian bukan pada waktu asuransi kedua itu diadakan. Nah, jadi dalam hal terjadinya asuransi rangkap ini yang terjadi adalah ketika waktu bersamaan dan para penanggung menolak menyatakan bahwa asuransi yang satu lebih kemudian terjadinya daripada yang lain sehingga menimbulkan suatu sengketa. Nah, untuk mengetahui perjanjian asuransi mana yang lebih dulu, maka beban pembuktiannya ada pada pihak tertanggung. Asuransi rangkap sesuai ketentuan pasal 252 KUHD yang mana asuransi kedua dianggap batal. Nah, namun batalnya perjanjian asuransi kedua ini tidak memberikan hak kepada tertanggung untuk menagih pengembalian premi yang telah dibayarkan. Penanggung tetap berhak atas preminya yang dibayar sebelum perjanjian itu batal demi hukum. Nah, pasal 252 ini adalah peringatan kepada tertanggung supaya tidak mengadakan asuransi rangkap yang dilarang dan juga terutama dengan itikat buruk untuk memperkaya diri tanpa adanya hak. Lalu dalam hal terjadinya asuransi rangkap, tertanggung diberi larangan untuk membebaskan salah satu penanggung dari kewajiban membayar ganti rugi. Kemudian, jika melihat pada pasal 279 KUHD seperti yang berikut ini, tertanggung dalam hal-hal yang disebut dalam dua pasal lalu tidak boleh membatalkan pertanggungan yang lama agar dengan demikian penanggung yang kemudian terikat. Bila tertanggung membebaskan penanggung-penanggung pertama, ia dianggap menetapkan diri mengganti tempat mereka sebagai penanggung untuk jumlah yang sama dan urutan yang sama. Bila ia mengadakan pertanggungan ulang untuk dirinya, maka para penanggung ulang mengganti tempatnya untuk urutan itu juga. Nah, pasal tersebut melarang tertanggung untuk membebaskan penanggung pada asuransi yang terjadi lebih dahulu, kemudian membebankan kewajiban pada penanggung berikutnya. Jika terjadi hal seperti demikian, dia dianggap menggantikan kedudukan penanggung yang bersangkutan untuk jumlah asuransi yang sama. Apabila tertanggung mengasuransikan resikonya itu kepada penanggung lain, maka penanggung baru tersebut menggantikan kedudukan tertanggung selaku penanggung.
Selanjutnya, saya Selin Jasmine Andrianto dengan NPM 20 120 11 328 akan melanjutkan presentasi dengan materi reasuransi. Reasuransi merupakan suatu persetujuan antara penanggung atau trading company dan reasuradur di mana penanggung menyetujui untuk menyerahkan atau melimpahkan seluruh atau sebagian resiko atas suatu pertanggungan yang ditutupnya atau ditanggungnya kepada reasuradur. Dan dengan menerima premi dari penanggung sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya, reasuradur menyetujui untuk membayar ganti rugi kepada penanggung yang berhubungan dengan kerugian yang terjadi atas pertanggungan yang ditutupnya tersebut. Semuanya itu berdasarkan atas syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian. Dalam reasuransi, kita juga akan sering mendengar beberapa istilah. Misalnya seperti trading company, biasanya itu merupakan sebuah perusahaan asuransi. Sedangkan reasuradur atau reinsurer adalah sebuah perusahaan asuransi atau sebuah perusahaan reasuransi profesional. Definisi tentang reasuransi juga telah dikemukakan oleh beberapa ahli, salah satunya yaitu menurut R.C. Reinhardt. Beliau mengatakan reasuransi adalah sebuah akseptasi oleh suatu penanggung yang dikenal sebagai reasuradur dari semua atau sebagai resiko kerugian dari penanggung yang disebut dengan trading company. Reasuransi juga memiliki dasar hukum yang diatur dalam KUHP pasal 271 yang mengatur tentang penanggungan selalu dapat mempertanggungan lagi hal yang telah ditanggung olehnya. Nah, reasuransi ini memiliki berbagai fungsi. Yang pertama, untuk meningkatkan kapasitas akseptasi. Yang kedua, alat penyebaran resiko. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan. Yang keempat, memberi jaminan kepada penanggung dari underwriting loss. Yang kelima, meningkatkan dan memperbesar keleluasaan penanggung. Dan yang terakhir, meningkatkan stabilitas usaha. Selain memiliki fungsinya sendiri, reasuransi juga memiliki tujuan. Yang pertama itu ada capacity boosting, membatasi kapasitas perusahaan untuk menerima jumlah penanggung, kemudian akan diperbesar oleh fasilitas dari perusahaan reasuransi. Yang kedua ada removal of uncertainty, yaitu membantu perusahaan asuransi untuk menstabilkan tingkat kerugiannya. Yang ketiga ada confidence, yaitu meyakinkan perusahaan asuransi untuk memperbesar investasinya. Yang keempat ada catastrophe protection, yaitu untuk melindungi perusahaan asuransi dari resiko kerugian finansial dengan jumlah yang banyak. Dan yang terakhir ada spread of risk, sebagaimana itu berguna untuk mekanisme pengalihan resiko dari perusahaan asuransi ke reasuradur. Selain itu, reasuransi juga memiliki 4 metode reasuransi. Yang pertama itu ada treaty. Treaty ini merupakan perjanjian tertulis antara direct insurer dan reasuradur maksud saya, di mana direct insurer ini secara otomatis itu memberikan suatu sesi kepada reasuradur dan secara otomatis pada reasuradur yang bersangkutan itu akan menerima tanpa negosiasi lebih lanjut semua sesi yang sesuai dengan perjanjian treaty di awal. Perjanjian asuransi ini berdasarkan treaty berlaku untuk suatu periode tertentu yang telah disepakati bersama dan tunduk pada pembatasan-pembatasan yang berkenaan dengan jenis risiko, nilai resiko, atau pembatasan-pembatasan lain yang diatur dalam perjanjian itu. Perjanjian reasuransi maksud saya atas dasar treaty biasanya tuh dibuat dan berlaku untuk periodenya selama 12 bulan atau per tahun ya, dan untuk suatu portofolio bisnis tertentu. Misalnya semua bisnis kebakaran yang di-accept oleh trading company dalam periode tertentu. Perjanjian asuransi secara treaty itu memberikan kapasitas tambahan otomatis kepada trading company atau direct insurer. Yang kedua itu ada fakultatif. Fakultatif ini merupakan perjanjian di mana masing-masing pihak atau trading company dari reasuradur itu sama-sama mempunyai kebebasan.
pihak trading company itu akan memberikan kebebasan untuk menentukan apakah akan atau tidak akan mereasuransikan resiko yang bersangkutan. Sedangkan pihak reasuradur itu bebas menentukan apakah menerima atau menolak resiko tersebut. Biasanya asuransi fakultatif ini dia banyak digunakan karena kapasitas yang pertama karena kapasitas treaty sudah penuh, kedua resiko di luar perjanjian treaty, dan yang tiga itu unusual risk atau resiko yang nggak biasa. Dengan cara fakultatif, tiap resiko itu ditawarkan secara individual, resiko per resiko gitu maksudnya, kepada reasuradur dan trading company. Mereka ini berkewajiban untuk melakukan full disclosure di mana reasuradur tentang fakta-fakta material yang berkenaan dengan pokok pertanggungan yang ditutupnya, terms dan condition dari penutup tersebut, dan semua informasi lain yang dipandang perlu oleh reasuradur itu yang bersangkutan dalam mempertimbangkan aspek reasuransi itu. Yang ketiga itu ada fakultatif obligatory. Dalam penempatan reasuransi ini, yaitu trading company bebas untuk menentukan apakah akan atau tidak akan mereasuransikan, dan apabila trading company itu telah memutuskan untuk mereasuransikan, pihak reasuradur wajib, yaitu obligatory, mengakses bagian resiko yang diasuransikan kepadanya sepanjang reasuransi itu memenuhi perjanjian reasuransi untuk itu. Seperti halnya perjanjian treaty. Perjanjian reasuransi secara fakultatif obligatory memberi kepada trading company suatu kapasitas tambahan secara otomatis. Jumlah yang diberikan kepada reasuradur fakultatif obligatory itu adalah kelebihan jumlah di atas gabungan jumlah yang diambil oleh trading company untuk own retention-nya, dan jumlah yang ditetapkannya pada reasuradur treaty. Yang keempat ada pools. Pools ini merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi bahwa masing-masing dari mereka setuju untuk menempatkan reasuransi atas suatu bisnis tertentu pada sebuah perusahaan yang telah mereka tetapkan bersama-sama sebagai sentral untuk penempatan reasuransi tersebut. Dan kemudian sentral tersebut akan mengembalikan atau meretrosesikan reasuransi yang telah diterimanya dari anggota perjanjian itu kepada semua perusahaan anggota, kepada semua perusahaan dengan sesi seperti yang telah disetujui bersama. Selanjutnya, bentuk-bentuk reasuransi. Bentuk-bentuk reasuransi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada reasuransi proporsional, dan yang kedua reasuransi non-proporsional. Reasuransi proporsional ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, objek pertanggungan reasuransinya adalah harga pertanggungan atau total sum insured, atau harga pertanggungan, premi, dan klaim sebanding atau sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan. Yang kedua, perjanjian dilakukan untuk jangka waktu yang tidak terbatas atau indefinite periode. Yang ketiga, dasar yang dipakai itu adalah risk attaching basis, yaitu liability dari reasuradur terus berjalan sampai jangka waktu pertanggungan. Yang keempat ada kondisi perjanjian yang mengikuti kondisi aslinya. Yang kelima, bila reasuradur sudah menerima premi maka akan terlibat dalam klaim. Sedangkan kalau ciri-ciri reasuransi non proporsional, yang pertama itu yang diasuransikan adalah kerugian untuk mengatur pembagian losses antara trading company dan reinsurer. Yang kedua, besarnya klaim harus melampaui underlying retention atau excess point. Yang ketiga, perjanjian yang dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu. Misalnya itu biasanya fixed periodnya itu 12 bulan. Dasar yang keempat, dasar yang dipakai adalah loss occurring basis, yaitu jaminan yang diberikan oleh reinsurer adalah kerugian-kerugian yang terjadi pada jangka waktu pertanggungan. Selanjutnya, kondisi perjanjian tidak perlu mengikuti kondisi aslinya asal dijamin dalam polis. Dan yang selanjutnya, walaupun reinsurer itu
sudah menerima premi tetapi belum tentu terlibat dalam klaim. Selanjutnya kita akan membahas tentang perjanjian proporsional reasuransi. Perjanjian proporsional ini dibagi lagi dalam beberapa poin. Yang pertama ada perjanjian reasuransi surplus. Perjanjian ini merupakan suatu perjanjian antara penanggung dengan penanggung ulang atau reasuransi, di mana setuju untuk mensesikan dan reasuradur setuju untuk menerima jumlah yang melebihi penanggung sampai batas perjanjian. Nah, manfaat dari perjanjian ini yang pertama adalah meningkatkan akseptasi, yang kedua keseimbangan portofolio bisnis sehingga tercapai hukum bilangan besar. Namun selain ada kelebihan atau manfaatnya, perjanjian ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama itu perusahaan asuransi untuk mensesikan bisnis yang melebihi retensi sendiri kepada reasuradur, sehingga bila bisnis baik, maka perusahaan asuransi harus berbagi keuntungan dengan reasuradur. Yang kedua, harus membuat laporan berkala. Selanjutnya, perjanjian yang kedua itu ada perjanjian reasuradur berbagi kuota. Nah, perjanjian reasuransi ini itu merupakan kontrak reasuransi di mana trading company dari asuransi menentukan bagian yang tepat untuk setiap resiko yang terjadi dengan trading company. Manfaatnya yang pertama itu karena proporsi saham milik retention trading company dari reasuradur sudah tetap dan limitnya itu sudah jelas, maka cara kerja atau kuota share itu sangat sederhana dan tidak memerlukan biaya pekerjaan administrasi yang banyak. Yang kedua itu memberikan proteksi otomatis sekalipun untuk resiko yang buruk. Yang ketiga, pembagian kuota komisi untuk trading company umumnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan perjanjian reasuransi lainnya. Perjanjian ini juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, bila pasar menguntungkan, keuntungan harus dialokasikan kepada reasuradur dengan presentase yang telah ditetapkan, dan keadaan seperti itu dapat membuat kemampuan dan modal trading company itu kurang cepat dan berkembang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perjanjian non-proposal reasuransi. Perjanjian dari non-proposal reasuransi ini juga dibagi menjadi 4 lagi. Yang pertama itu ada Risk Excess of Loss Reassurance Treaty, di mana reasuradur itu akan terlibat dalam suatu kerugian apabila kerugian itu melebihi jumlah kerugian yang menjadi retensi bersih dari trading company, dan reasuradur dapat membayarkan jumlah kelebihan di atas jumlah kerugian yang menjadi retensi bersih dari trading company. Yang kedua itu ada Excess of Loss Insurance Treaty bencana, yaitu proteksi reasuransi excess of loss dapat pula diberikan atas setiap kerugian atau seri kerugian yang timbul dari suatu peristiwa atau kejadian. Yang ketiga itu ada reasuransi stop loss, yaitu penempatan kewajiban sending company dan reasuradur dilihat dari apakah rasio kerugian terhadap premi dalam suatu periode tertentu itu biasanya adalah 12 bulan. Reasuradur baru akan terlibat dalam klaim jika loss rasio trading company telah melebihi rasio kerugian yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang keempat itu ada Aggregate Excess of Loss Reassurance Treaty, di mana trading company ini telah menentukan beberapa besar jumlah bersih yang akan ditahan sendiri jumlah total semua kerugian-kerugian dari suatu tahun penentuan tahun tertentu. Perbedaan asuransi rangkap dan reasuransi. Asuransi rangkap dan reasuransi terdengar sama, tetapi keduanya berbeda, dalam arti bahwa asuransi rangkap diambil oleh tertanggung sendiri, sedangkan reasuransi adalah perjanjian antara dua perusahaan asuransi untuk menutupi sebagian risiko, sehingga diambil oleh perusahaan asuransi. Asuransi rangkap kepentingannya
benda objektif asuransi yang mengasuransikan pihak kedua tertanggung sendiri dalam perjanjian asuransi penanggungnya. Perusahaan asuransi penanggung P berhadapan dengan tertanggung P mengambil alih resiko dari T perseorangan atau badan. Asuransi ulang kepentingannya tertanggung jawab kepada tertanggung yang mengasuransikan pihak pertama. Perusahaan asuransi dalam perjanjian asuransi penanggungnya perusahaan reasuransi penanggung ulang atau PU berhadapan dengan penanggung P PU. Pers reasuransi mengambil alih risiko dari P pers asuransi. Contoh dari asuransi rangkap adalah ketika Indra memiliki sebuah mobil sport karena ia sangat menyayangi mobil tersebut, Indra mengasuransikan mobil ke dalam 3 perusahaan asuransi yang berbeda dengan objek yang sama berupa mobil sport dan risiko dan waktu yang sama, yakni apabila mobil sport tersebut rusak akibat kecelakaan. Dilarangnya asuransi rangkap diatur dalam pasal 277 ayat 1 KUH dagang yang pada intinya menyatakan bahwa ketika seseorang mengasuransikan suatu benda, resiko dan waktu yang sama dengan maksimal 3 polis yang penuh pada perusahaan asuransi yang berbeda, maka hanya polis pertama yang dianggap berlaku apabila resiko yang dijanjikan dalam polis. Tujuannya dilarangnya asuransi rangkap karena mencegah jangan sampai terjadi bahwa tertanggung memperoleh ganti rugi melebihi nilai benda sesungguhnya, sehingga melanggar prinsip indemnitas. Prinsip indemnitas merupakan salah satu prinsip dari asuransi yang memberikan batasan. Asuransi sebagai perjanjian yang bermaksud memberi pengganti kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang memungkinkan diderita tertanggung karena tertimpa suatu bahaya yang pada saat ditutupnya perjanjian tidak dapat dipastikan. Asuransi rangkap yang diperbolehkan diatur dalam pasal 277 ayat 2 KUH dagang yang intinya menyatakan bahwa apabila seseorang mengasuransikan benda dengan benda risiko yang diperbolehkan diatur dalam pasal 277 ayat 2 KUH dagang yang intinya menyatakan bahwa apabila seseorang mengasuransikan benda dengan benda risiko dan waktu yang sama dengan minimal 2 polis yang berlainan perusahaan, maka kedua polis tersebut berlaku sah dan mengikat apabila terjadi risiko perjanjian dalam polis. Asuransi rangkap yang diperbolehkan selanjutnya apabila terdapat persekutuan penanggung. Hal ini diatur dalam pasal 278 KUH dagang yang menyatakan bahwa apabila dalam satu-satunya polis, meskipun pada hari-hari yang berlainan oleh berbagai penanggung telah diadakan penanggungan yang melebihi harga, maka mereka itu bersama-sama menurut keseimbangan daripada jumlah-jumlah untuk mereka telah menandatangani polis yang tadi memikul hanya harga sebenarnya yang dipertanggungkan. Agar lebih jelas, kami akan menampilkan tabel perbedaan antara asuransi rangkap dan reasuransi. Berikut tabel perbedaannya. Nah, jika dilihat dari tabel pembanding antara asuransi rangkap dan reasuransi ini terbagi menjadi beberapa bagian perbedaan seperti dari pengertiannya, yang mana asuransi rangkap itu mengacu pada situasi di mana resiko, subjek, bahkan waktu dan juga evenement yang sama diasuransikan lebih dari sekali. Nah, kalau sedangkan reasuransi ini di mana dia menyiratkan peraturan perusahaan mentransfer sebagian resiko dengan mengasuransikannya dengan perusahaan asuransi lain. Jadi bukan tertanggung yang meminta untuk asuransi itu dipindah alihkan, tetapi penanggung satu mengalihkan sebuah evenement itu kepada penanggung lainnya. Kemudian juga di sini perbedaannya pada subjeknya, di mana asuransi subjeknya adalah milik dan sedangkan reasuransi adalah resiko perusahaan asuransi asli.
Dan yang ketiga adalah kompensasi. Nah, kompensasi pada asuransi rangkap ini dapat diklaim dengan semua perusahaan asuransi, sedangkan reasuransi sendiri dapat diklaim dari perusahaan asuransi yang asli atau yang pertama yang akan mengklaim hal yang sama dari reasuradur itu. Kemudian dapat dilihat dari kerugiannya. Nah, kerugian dari asuransi rangkap ini ditanggung bersama oleh semua perusahaan asuransi sesuai dengan jumlah uang pertanggungan, sedangkan reasuransi sendiri itu reasuransi sendiri yang bertanggung jawab adalah penanggung pertama. Karena di sini tidak ada persetujuan dari tertanggung dan penanggung pertamalah yang mengalih fungsikan kepada penanggung lainnya, seperti itu. Nah, pada slide ini kita bisa melihat perbedaan antara tujuan asuransi rangkap dan juga reasuransi. Tujuan asuransi rangkap itu sendiri adalah untuk memastikan manfaat asuransi. Karena seperti yang kita ketahui, asuransi itu kan banyak kayak seperti asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, dan lain-lainnya. Nah, kemudian untuk reasuransi sendiri itu gunanya untuk mengurangi resiko perusahaan asuransi. Ya, di mana penanggung pertama itu mengalihkan kepada penanggung kedua gitu. Jadi bisa mengurangi resiko perusahaan asuransi. Nah, kemudian bisa juga dilihat perbedaannya itu dari bunga tertanggung. Nah, asuransi rangkap bunganya itu dapat diasuransikan, tetapi kalau reasuransi itu tidak tertarik. Kemudian untuk persetujuan dari tertanggung, asuransi rangkap itu perlu persetujuan dari tertanggung tersebut karena yang mengadakan suatu asuransi rangkap itu adalah dari tertanggung itu sendiri. Kemudian kalau reasuransi itu tidak perlu persetujuan dari tertanggung karena ini adalah yang mengadakannya adalah penanggung pertama untuk mengalih fungsikan kepada penanggung lainnya, seperti itu. Untuk contoh asuransi rangkap dan reasuransi dapat dilihat berikut ini. Contoh asuransi rangkap yang dilarang. Misalnya, pada tanggal 1 Januari 2021, Ahmad mengasuransikan sebuah rumah yang bernilai 300 juta rupiah terhadap bahaya kebakaran pada perusahaan asuransi PKA dengan jumlah asuransi 300 juta rupiah full insurance untuk jangka waktu 1 tahun. Kemudian, pada tanggal 1 Maret 2021, Ahmad mengasuransikan lagi rumah tersebut terhadap bahaya yang sama, jangka waktu yang sama dengan jumlah asuransi 150 juta rupiah pada perusahaan asuransi PKB. Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2021 terjadi kebakaran sehingga rumah tersebut terbakar habis. Jika mengacu pada pasal 277 ayat 1 KUHD, penanggung PKA berkewajiban membayar klaim terhadap tertanggung Ahmad dengan jumlah 300 juta rupiah. Sedangkan penanggung PKB dibebaskan, akan tetapi jika kebakaran terjadi pada tanggal 15 Februari 2022, maka Ahmad dengan jumlah 150 juta rupiah, sedangkan penanggung PKA bebas karena asuransinya telah berakhir. Inilah makna kata-kata asuransi berikutnya dibebaskan dalam pasal 277 ayat 1 KUHD. Berbeda dengan pasal 252 KUHD yang mana memakai rumusan asuransi kedua batal. Pasal ini mengancam tertanggung yang mengadakan asuransi lebih dari satu atas benda yang sama, evenement yang sama, dan jangka waktu berlaku juga sama, yang mana dimulai dari saat yang sama dan berakhir pada saat yang sama pula. Sedangkan asuransi pertama diadakan dengan nilai penuh pada asuransi pasal 277 ayat 1 KUHD, jangka waktunya saja yang sama tetapi saat dimulai dan berakhir tidak sama. Jadi sudah tepat penggunaan kata dibebaskan, bukan batal. Jadi saya
Selanjutnya, contoh asuransi rangkap yang diperbolehkan. Untuk asuransi rangkap yang diperbolehkan ini, kami mengambil contoh sederhananya. Misalnya, Bu Tina kecelakaan mobil, kemudian mobilnya mengalami kerugian dan jumlah kerugian, misal totalnya sekitar 100 juta rupiah, yang diganti oleh pihak asuransi hanya 75 juta rupiah atau nilai pertanggungannya hanya sebagian, sehingga sisanya boleh diikat lagi atau dipertanggungan lagi dengan asuransi yang lainnya. Kemudian contoh selanjutnya adalah contoh dari reasuransi, yang mana pada tanggal 1 Januari 1998 pemilik kapal menasuransikan kapalnya yang bernilai 20 miliar terhadap bahaya-bahaya laut pada perusahaan asuransi ALS dengan jumlah 15 miliar. Karena merasa berat atas tanggung jawabnya, perusahaan asuransi ALS menasuransikan kapal tersebut pada perusahaan reasuransi ALK pada tanggal 15 Januari 1998 dengan jumlah 10 miliar. Lalu pada tanggal 30 Januari 1998, kapal tersebut menabrak karang sehingga rusak berat dan juga akhirnya tenggelam. Kemudian pemilik kapal ini yang mana disebut sebagai tertanggung mengajukan klaim kepada penanggung ALS sejumlah 15 miliar karena direasuransikan oleh penanggung ALS mengajukan klaim kepada penanggung ulang ALK sejumlah 10 miliar. Nah, dengan adanya reasuransi, keberatan penanggung ALS dapat diatasi oleh penanggung ulang ALK, sehingga penanggung ALS hanya membayar kerugian sisanya, yaitu 15 miliar dikurang 10 miliar, sehingga penanggung ALS hanya membayar 5 miliar. Baik, itulah presentasi dari kelompok 5 yang mana membahas mengenai asuransi rangkap dan juga reasuransi. Jika terdapat salah kata, kami mohon maaf, dan akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampung say sang bumi